Jawa. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Jiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi, sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan.
Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian, oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya, itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya, bahwa kita melaksanakan tugas ya. Kalau itu menjadi perhatian publik ya, menjadi keprihatinan publik juga ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Bisa secara umum bisa ya, ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya, saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya ini kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan kan itu kan, saya bayar sendiri Pak, ya udah kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya saya bayar kan gitu kan, ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya, saya kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas ya, intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diperlukan jaksa Pak, terkait jaksa. Oh, jaksa. Setelah gagal di Jakarta, Anies Baswedan juga kembali batal diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024. Terkait hal ini, PDIP dan jubir Anies memberikan pernyataan yang berbeda soal alasan batalnya PDIP dalam mengusung Anies di Jawa Barat. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 30 Agustus 2024, Ketua DPP PDIP Jabar Ono Surono mengatakan bahwa Anies mendadak menolak tawaran PDIP untuk diusung dalam Pilkada Jabar. Menurut Ono, keputusan Anies itu diambil karena adanya pihak yang
sengaja menjegal langkah Anies. Ia menyebut penjegalan itu dilakukan oleh Mulyono and the Gang, yang mana dalam beberapa hari belakangan, sosok Mulyono itu kerap dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti. Namun pernyataan Ono itu berbeda dengan jubir Anies, Syahrin Hamid. Menurut Syahrin, Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagup. Pasalnya Jabar dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun di Jakarta, Anies memang mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Istana buka suara terkait tudingan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat 2024 karena peran Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Agustus 2024. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana meminta tidak semua permasalahan dikaitkan dengan istana atau Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada sepenuhnya merupakan urusan partai politik atau gabungan parpol. Ia mengatakan keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, mengatakan alasan partainya batal ini ada sejumlah alasan. Dia menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi meninggalkan langkah tersebut. Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies sudah berjalan lancar. Namun ia mengatakan bahwa pihaknya menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana disebutnya ada tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies didukung PDIP. Ono mengetahui betul bahwa Anies asli dari Kuningan, Jawa Barat dan memiliki track record bagus dalam membangun Jakarta. Namun ada sosok disebutnya Mulyono dan geng yang meninggalkan. Tapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ini merupakan kewenangan DPR Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya, Mulyono dan geng. Itu saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. JJ Ronald ini keluar itu kapan Pak? Apakah benar itu keluar nama JJ Ronald ini pas jauh tadi Pak? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPR Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan Indonesia. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya.
Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan gitu. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga, kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi, sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian pribadi. Oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah,
Kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan direktur gratifikasi, ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya, itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya, bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya, menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif, klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan, ini apa ini kejadiannya, apakah tidak masuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear, dan sudah ya memerintahkan direktorat gratifikasi dan mungkin juga direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu, ya kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya, kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, gak ada persoalan, kan itu kan, saya bayar sendiri Pak, ya udah, kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya bahwa saya bayar, kan gitu kan, ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya, saya kan persoalannya. Tapi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas, ya intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diberikan jaksa Pak, terkait jaksa. Oh, jaksa. Setelah gagal di Jakarta, Anies Baswedan juga kembali batal diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024. Terkait hal ini, PDIP dan jubir Anies memberikan pernyataan yang berbeda soal alasan batalnya PDIP dalam mengusung Anies di Jawa Barat. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 30 Agustus 2024, Ketua DPP PDIP Jabar Ono Surono mengatakan bahwa Anies mendadak menolak tawaran PDIP untuk diusung dalam Pilkada Jabar. Menurut Ono, keputusan Anies itu diambil karena adanya pihak yang sengaja menjegal langkah Anies. Ia menyebut penjegalan itu dilakukan oleh Mulyono and the Gang, yang mana dalam beberapa hari belakangan, sosok Mulyono itu kerap dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti. Namun pernyataan Ono itu berbeda dengan jubir Anies, Syahrin Hamid. Menurut Syahrin, Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagup. Pasalnya Jabar dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun di Jakarta, Anies memang mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Istana buka suara terkait tudingan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat 2024 karena peran Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Agustus 2024. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana meminta tidak semua permasalahan dikaitkan dengan Istana atau Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada sepenuhnya merupakan urusan partai politik atau gabungan parpol. Ia mengatakan keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan alasan partainya batal ini ada sejumlah alasan.
Dia menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi meninggalkan langkah tersebut. Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies sudah berjalan lancar. Namun ia mengatakan bahwa pihaknya menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana disebutnya ada tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies didukung PDIP. Ono mengetahui betul bahwa Anies asli dari Kuningan, Jawa Barat dan memiliki track record bagus dalam membangun Jakarta. Namun ada sosok disebutnya Mulyono dan geng yang meninggalkan. Tapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPR partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya, Mulyono dan geng. Itu saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. JJ Ronald ini keluar itu kapan Pak? Apakah benar itu keluar nama JJ dan Ronald ini pas jaulan tadi Pak? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPR Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan
agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan gitu. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah mulai yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus
kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi. Sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian pribadi. Oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas ya. Kalau itu menjadi perhatian publik ya, menjadi keprihatinan publik juga ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu ya, kita perintahkan kita jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Bisa secara umum bisa ya, ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu kan. Tapi itu tadi sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang atau orang tuanya atau kerabatnya kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas kan, seperti apakah membayar sendiri ataukah free kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan.
kan itu kan, saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya saya bayar, kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Saya kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diberikan jaksa Pak, terkait jaksa. Oh, jaksa. Setelah gagal di Jakarta, Anies Baswedan juga kembali batal diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024. Terkait hal ini, PDIP dan jubir Anies memberikan pernyataan yang berbeda soal alasan batalnya PDIP dalam mengusung Anies di Jawa Barat. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 30 Agustus 2024, Ketua DPP PDIP Jabar Ono Surono mengatakan bahwa Anies mendadak menolak tawaran PDIP untuk diusung dalam Pilkada Jabar. Menurut Ono, keputusan Anies itu diambil karena adanya pihak yang sengaja menjegal langkah Anies. Ia menyebut penjegalan itu dilakukan oleh Mulyono and the Gang, yang mana dalam beberapa hari belakangan, sosok Mulyono itu kerap dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti. Namun pernyataan Ono itu berbeda dengan jubir Anies, Syahrin Hamid. Menurut Syahrin, Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagup. Pasalnya Jabar dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun di Jakarta, Anies memang mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Istana buka suara terkait tudingan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat 2024 karena peran Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Agustus 2024. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana meminta tidak semua permasalahan dikaitkan dengan Istana atau Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada sepenuhnya merupakan urusan partai politik atau gabungan parpol. Ia mengatakan keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan alasan partainya batal ini ada sejumlah alasan. Dia menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi meninggalkan langkah tersebut. Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies sudah berjalan lancar. Namun, ia mengatakan bahwa pihaknya menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana disebutnya ada tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies didukung PDIP. Ono mengetahui betul bahwa Anies asli dari Kuningan, Jawa Barat, dan memiliki track record bagus dalam membangun Jakarta. Namun, ada sosok disebutnya Mulyono dan geng yang meninggalkan. Tapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPR partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis
proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak. Ya Mulyono dan geng. Ya, itu saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. JJ Ronald ini keluar itu kapan Pak? Apakah benar itu keluar nama JJ dan Ronald ini pas jauhan tadi Pak? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPD Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun.
Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan gitu. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah mulai fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga, kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi. Sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet
Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian, oh ya, ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya, itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya, bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya, menjadi keprihatinan publik juga, ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu, ya kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya, kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, gak ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya bahwa saya bayar, kan gitu kan, ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya, saya kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas, ya intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diberikan jaksa Pak, terkait jaksa. Oh, jaksa. Setelah gagal di Jakarta, Anies Baswedan juga kembali batal diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024. Terkait hal ini, PDIP dan jubir Anies memberikan pernyataan yang berbeda soal alasan batalnya PDIP dalam mengusung Anies di Jawa Barat. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 30 Agustus 2024, Ketua DPP PDIP Jabar Ono Surono mengatakan bahwa Anies mendadak menolak tawaran PDIP untuk diusung dalam Pilkada Jabar. Menurut Ono, keputusan Anies itu diambil karena adanya pihak yang sengaja menjegal langkah Anies. Ia menyebut penjegalan itu dilakukan oleh Mulyono and the Gang, yang mana dalam beberapa hari belakangan, sosok Mulyono itu kerap dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti. Namun pernyataan Ono itu berbeda dengan jubir Anies, Syahrin Hamid. Menurut Syahrin, Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagup. Pasalnya Jabar dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun di Jakarta, Anies memang mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Istana buka suara terkait tudingan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat 2024 karena peran Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Agustus 2024.
Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana meminta tidak semua permasalahan dikaitkan dengan istana atau Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada sepenuhnya merupakan urusan partai politik atau gabungan parpol. Ia mengatakan keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan alasan partainya batal ini ada sejumlah alasan. Dia menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi meninggalkan langkah tersebut. Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies sudah berjalan lancar. Namun ia mengatakan bahwa pihaknya menghadapi tantangan yang sangat besar di mana disebutnya ada tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies didukung PDIP. Ono mengetahui betul bahwa Anies asli dari Kuningan, Jawa Barat dan memiliki track record bagus dalam membangun Jakarta. Namun ada sosok disebutnya Mulyono dan geng yang meninggalkan. Tapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ini merupakan kewenangan DPR partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya Mulyono dan geng. Ya, itu saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. JJ Ronald ini keluar itu kapan Pak? Apakah benar itu keluar nama JJ dan Ronald ini pas jaulan tadi Pak? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPR Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan
adik penyelenggara negara, termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai
sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan gitu. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi. Sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian pribadi. Oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas ya. Kalau itu menjadi perhatian publik ya, menjadi keprihatinan publik juga ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu ya
kita perintahkan jalan atau belum, ya nanti kita monitor sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya, ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya saya bayar, kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Saya kan persoalannya. Tapi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diberikan jaksa Pak, terkait jaksa. Oh, jaksa. Setelah gagal di Jakarta, Anies Baswedan juga kembali batal diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024. Terkait hal ini, PDIP dan jubir Anies memberikan pernyataan yang berbeda soal alasan batalnya PDIP dalam mengusung Anies di Jawa Barat. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 30 Agustus 2024, Ketua DPP PDIP Jabar Ono Surono mengatakan bahwa Anies mendadak menolak tawaran PDIP untuk diusung dalam Pilkada Jabar. Menurut Ono, keputusan Anies itu diambil karena adanya pihak yang sengaja menjegal langkah Anies. Ia menyebut penjegalan itu dilakukan oleh Mulyono and the Gang, yang mana dalam beberapa hari belakangan, sosok Mulyono itu kerap dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti. Namun pernyataan Ono itu berbeda dengan jubir Anies, Syahrin Hamid. Menurut Syahrin, Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagup. Pasalnya Jabar dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun di Jakarta, Anies memang mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Istana buka suara terkait tudingan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat 2024 karena peran Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Agustus 2024. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana meminta tidak semua permasalahan dikaitkan dengan Istana atau Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada sepenuhnya merupakan urusan partai politik atau gabungan parpol. Ia mengatakan keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan alasan partainya batal ini ada sejumlah alasan. Dia menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi meninggalkan langkah tersebut. Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies sudah berjalan lancar. Namun, ia mengatakan bahwa pihaknya menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana disebutnya ada tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies didukung PDIP. Ono mengetahui betul bahwa Anies asli dari Kuningan, Jawa Barat, dan memiliki track record bagus dalam membangun Jakarta. Namun, ada sosok disebutnya Mulyono dan geng yang meninggalkan. Tapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan.
Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PD Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPR Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya, Mulyono dan geng. Ya, itu saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. JJ Ronald ini keluar itu kapan Pak? Apakah benar itu keluar nama JJ dan Ronald ini pas jaulan tadi Pak? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PD Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPR Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam.
agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini. Dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan gitu. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah mulai fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo,
dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi, sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian pribadi. Oh ya, ini kan berita menarik juga kan. Sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media ya itu diklarifikasi kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu ya bahwa kita melaksanakan tugas ya. Kalau itu menjadi perhatian publik ya, menjadi keprihatinan publik juga ya, kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Bisa secara umum bisa ya, ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya, saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya ini kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan kan itu kan, saya bayar sendiri Pak, ya udah kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya bahwa saya bayar kan gitu kan, ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya, saya kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas ya, intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diperlukan jaksa Pak, terkait jaksa.
Jaksa. Setelah gagal di Jakarta, Anies Baswedan juga kembali batal diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024. Terkait hal ini, PDIP dan jubir Anies memberikan pernyataan yang berbeda soal alasan batalnya PDIP dalam mengusung Anies di Jawa Barat. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 30 Agustus 2024, Ketua DPP PDIP Jabar Ono Surono mengatakan bahwa Anies mendadak menolak tawaran PDIP untuk diusung dalam Pilkada Jabar. Menurut Ono, keputusan Anies itu diambil karena adanya pihak yang sengaja menjegal langkah Anies. Ia menyebut penjegalan itu dilakukan oleh Mulyono and the Gang, yang mana dalam beberapa hari belakangan, sosok Mulyono itu kerap dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti. Namun pernyataan Ono itu berbeda dengan jubir Anies, Syahrin Hamid. Menurut Syahrin, Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagup. Pasalnya Jabar dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun di Jakarta, Anies memang mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Istana buka suara terkait tudingan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat 2024 karena peran Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Agustus 2024. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana meminta tidak semua permasalahan dikaitkan dengan Istana atau Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada sepenuhnya merupakan urusan partai politik atau gabungan parpol. Ia mengatakan keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan alasan partainya batal ini ada sejumlah alasan. Dia menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi meninggalkan langkah tersebut. Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies sudah berjalan lancar. Namun, ia mengatakan bahwa pihaknya menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana disebutnya ada tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies didukung PDIP. Ono mengetahui betul bahwa Anies asli dari Kuningan, Jawa Barat, dan memiliki track record bagus dalam membangun Jakarta. Namun, ada sosok disebutnya Mulyono dan geng yang meninggalkan. Tapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPR partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak? Ya, Mulyono dan geng. Ya, itu saja Mulyono.
Oke, ada yang lain? Ya. Nama JJ Ronald ini keluar itu kapan Pak? Apakah benar itu keluar nama JJ dan Ronald ini pas jauhan tadi Pak? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPP Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang.
Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Peristiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini, dan hari ini melaporkan private jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah? Kan gitu. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga, kan, flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaan. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi, sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online.
Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian, oh ya, ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya, tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya, itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya, bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya, menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan. Tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN, karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya, saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya, kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya saya bayar, kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Saya kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diberikan jaksa Pak, terkait jaksa. Oh, jaksa ya. Setelah gagal di Jakarta, Anies Baswedan juga kembali batal diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024. Terkait hal ini, PDIP dan jubir Anies memberikan pernyataan yang berbeda soal alasan batalnya PDIP dalam mengusung Anies di Jawa Barat. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 30 Agustus 2024, Ketua DPP PDIP Jabar Ono Surono mengatakan bahwa Anies mendadak menolak tawaran PDIP untuk diusung dalam Pilkada Jabar. Menurut Ono, keputusan Anies itu diambil karena adanya pihak yang sengaja menjegal langkah Anies. Ia menyebut penjegalan itu dilakukan oleh Mulyono and the Gang, yang mana dalam beberapa hari belakangan, sosok Mulyono itu kerap dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti. Namun pernyataan Ono itu berbeda dengan jubir Anies, Syahrin Hamid. Menurut Syahrin, Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagup. Pasalnya Jabar dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun di Jakarta, Anies memang mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Istana buka suara terkait tudingan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat 2024 karena peran Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Agustus 2024. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana meminta tidak semua permasalahan dikaitkan dengan Istana atau Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada
sepenuhnya merupakan urusan partai politik atau gabungan parpol. Ia mengatakan keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan alasan partainya batal ini ada sejumlah alasan. Dia menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi meninggalkan langkah tersebut. Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies sudah berjalan lancar. Namun ia mengatakan bahwa pihaknya menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana disebutnya ada tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies didukung PDIP. Ono mengetahui betul bahwa Anies asli dari Kuningan, Jawa Barat dan memiliki track record bagus dalam membangun Jakarta. Namun ada sosok disebutnya Mulyono dan geng yang meninggalkan. Tapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPR partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya, Mulyono dan geng. Ya, itu saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. JJ Ronald ini keluar itu kapan? Apakah benar itu keluar nama JJ dan Ronald ini pas jaulan tadi? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPD Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk
putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Jiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini. Dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah.
kan di situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Hari ini juga. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah mulai fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan, flexing misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi, sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK. Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian, oh ya, ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak termasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu. Ya, kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya
Kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya saya bayar, kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Saya kan persoalannya, jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diperlukan jaksa Pak, terkait jaksa. Oh jaksa. Setelah gagal di Jakarta, Anies Baswedan juga kembali batal diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024. Terkait hal ini, PDIP dan jubir Anies memberikan pernyataan yang berbeda soal alasan batalnya PDIP dalam mengusung Anies di Jawa Barat. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 30 Agustus 2024, Ketua DPP PDIP Jabar Ono Surono mengatakan bahwa Anies mendadak menolak tawaran PDIP untuk diusung dalam Pilkada Jabar. Menurut Ono, keputusan Anies itu diambil karena adanya pihak yang sengaja menjegal langkah Anies. Ia menyebut penjegalan itu dilakukan oleh Mulyono and the Gang, yang mana dalam beberapa hari belakangan, sosok Mulyono itu kerap dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti. Namun pernyataan Ono itu berbeda dengan jubir Anies, Syahrin Hamid. Menurut Syahrin, Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagup. Pasalnya Jabar dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun di Jakarta, Anies memang mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Istana buka suara terkait tudingan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat 2024 karena peran Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Agustus 2024. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana meminta tidak semua permasalahan dikaitkan dengan Istana atau Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada sepenuhnya merupakan urusan partai politik atau gabungan parpol. Ia mengatakan keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan alasan partainya batal ini ada sejumlah alasan. Dia menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi meninggalkan langkah tersebut. Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies sudah berjalan lancar. Namun, ia mengatakan bahwa pihaknya menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana disebutnya ada tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies didukung PDIP. Ono mengetahui betul bahwa Anies asli dari Kuningan, Jawa Barat, dan memiliki track record bagus dalam membangun Jakarta. Namun, ada sosok disebutnya Mulyono dan geng yang meninggalkan. Tapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan
kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PD Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPR Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak. Ya, Mulyono dan geng. Ya, itu saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. JJ Ronald ini keluar itu kapan? Apakah benar itu keluar nama JJ dan Ronald ini pas jauh tadi? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PD Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPR Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Rakabuming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu, file MOU tersebut dikirim ke KPK melalui email resmi sebagai bentuk dukungan agar Kaisang memberikan klarifikasi. Boyamin berharap KPK dan Kaisang bersikap proaktif dengan persoalan dugaan fasilitas jet pribadi untuk putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menjadi lebih jelas. Jika memang terdapat gratifikasi, menurut Boyamin setidaknya Kaisang mengembalikan fasilitas yang diterimanya berupa tiket penerbangan dari Indonesia ke Los Angeles. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk membentuk partai politik atau organisasi masyarakat seusai dirinya gagal maju Pilkada 2024. Dalam pernyataannya yang ditayangkan di kanal YouTube miliknya, Jumat 30 Agustus, Anies mulanya melempar pertanyaan, yakni partai mana yang saat ini tak tersandra oleh kekuasaan. Hal ini untuk merespons usulan agar dirinya bisa masuk partai. Dikatakan oleh Anies, jangankan masuk parpol, mencalonkan saja terancam. Lebih lanjut, Anies mengungkapkan kemungkinan dirinya mendirikan partai politik baru. Anies lantas mengungkapkan harapan agar pihaknya bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk mewadahi gerakan yang saat ini kian membesar. Anies mengatakan dirinya ingin Indonesia di masa depan yang lebih sehat dalam berpolitik dan mengedepankan polisi gagasan. Ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka
membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep hingga Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 28 Agustus 2024. Presiden Jokowi dan Kaisang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yakni Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun menjelaskan tujuannya melaporkan Jokowi dan Kaisang ke KPK. Menurutnya, di saat rakyat masih banyak yang hidup susah, Kaisang malah menikmati jet pribadi miliaran rupiah. Selain itu, nasib generasi Z disebutnya juga masih banyak yang menganggur, sekitar 9,89 juta orang. Sebagai pelapor, Ubedillah mengatakan gaya hidup mewah Kaisang mengingatkannya pada laporannya ke KPK pada 2,5 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, yakni tentang dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Bersama kuasa hukumnya, Awakil Kamal, ia kembali mendatangi KPK untuk keempat kalinya. Sementara itu, sampai berita ini ditayangkan pada Rabu 28 Agustus 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dari pihak Kaisang belum memberikan klarifikasi apapun terkait hal tersebut. Jiwa yang tidak wajar atau ada hal yang tidak wajar dalam gaya hidup mewah itu. Karena itu kemudian kami mengkonfirmasi peristiwa itu, menganalisis dengan laporan kami yang 2,5 tahun lalu yang lebih dari hari ini. Dan hari ini melaporkan privat jet itu atau fenomena gaya hidup mewah itu sebagai sebuah peristiwa yang mengkonfirmasi kebenaran laporan kami 2,5 tahun yang lalu. Karena di situ ada pertanyaan besar, dari mana kekayaan putra presiden sampai sedemikian mewah itu? Kan situ. Karena laporan kami yang 2,5 tahun lalu, kami ingin agar itu dibuka dan yang bersangkutan dipanggil. Hari ini juga. Termasuk ya hari ini kan kita lihat fenomena sudah menjadi fenomena yang viral. Publik mempertanyakan itu. Karena itu saya kira KPK harus segera untuk memanggil yang bersangkutan. Karena kita juga melihat ada peristiwa lain yang bermula dari kehidupan mewah seorang keluarga kan. Flexing, misalnya kasus kepala bea cukai di Makassar misalnya, itu kan bermula dari kehidupan mewah keluarganya. Lalu KPK dengan cepat begitu menyelidiki hartanya, dan itu kemudian ditemukan bahwa ada setoran-setoran dari tahun 2012 sampai tahun sekian. Lalu kemudian divonis kurang lebih 10 tahun ya, kalau tidak salah. Nah ini kan itu kasus kepala bea cukai Makassar. Ini adalah peristiwa putra presiden yang menunjukkan hidup mewah. Publik juga bertanya-tanya dari mana kekayaannya. Nah, saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menanggapi terkait polemik gaya hidup hedon Ketua Umum PSI yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono pada Selasa 27 Agustus 2024. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa KPK sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi untuk meminta klarifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo dan Erina. Alex mengatakan pihaknya berprinsip semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itu, ia meminta pihak Direktorat Pelaporan Gratifikasi tidak ragu untuk meminta klarifikasi, sebab tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KPK.
Diberitakan sebelumnya, imbas pelesiran ke Amerika Serikat diduga menggunakan jet pribadi di tengah panasnya isu politik. Kaisang dan Erina menjadi sorotan. Setelah viral, kini media sosial atau medsos putra bungsu Presiden Jokowi dan istrinya juga sudah jarang memposting kegiatan yang dilakukan. Padahal, sebelumnya baik Kaisang atau Erina kerap membagikan momen kebersamaan. Di sisi lain, persoalan dugaan fasilitas jet pribadi itu tengah menjadi perhatian dan memicu rasa keprihatinan publik. Pihak KPK juga disebut heran karena Kaisang diduga menyewa jet Gulfstream G650ER yang biasa dipakai konglomerat AS yakni Elon Musk. Setelah diusut, jet yang diduga disewa Kaisang itu bernilai miliaran rupiah adalah milik sebuah perusahaan game online. Gaya hidup yang hedon tersebut membuat pimpinan KPK memerintahkan Direktorat Pelaporan Gratifikasi untuk segera meminta klarifikasi kepada Kaisang. Kemudian, oh ya, ini kan berita menarik juga kan, sebelum jet pribadi sebelumnya kan juga sempat viral juga kan, tas-tas branded itu ya, yang ada Hermes, ada Vuitton, ada Dior itu kan. Nah, kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Klarifikasi, toh nggak masalah juga ketika yang bersangkutan kemudian bisa menjelaskan, tetapi jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, gitu kan? Ini apa ini kejadiannya? Apakah tidak dimasuk gratifikasi atau bukan, siapa yang memberikan fasilitas itu dan lain sebagainya, itu harus clear. Dan sudah ya memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan mungkin juga Direktorat LHKPN karena beberapa ya dari medsos juga yang menyoroti terkait dengan ya tas-tas mewah yang dibawa itu, ya kita perintahkan ya, jalan atau belum ya nanti kita monitor sama. Bisa, secara umum bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak saya ya saya suruh aja anak saya itu, udah kamu terima aja semua itu, selesaikan. Bukan saya yang melakukan, tuh anak saya kan gitu. Tapi itu tadi, sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan, kan itu kan. Saya bayar sendiri Pak, ya udah. Kan itu yang perlu saya pikir dijelaskan juga oleh yang bersangkutan. Yang kalau saya sih nggak perlu juga diklarifikasi KPK kalau yang bersangkutan kemudian mendeklar ya saya bayar, kan gitu kan. Ini loh bukti transfernya, bukti bayarnya. Saya kan persoalannya. Jadi ketika itu berupa fasilitas yang diberikan dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan diberikan fasilitas. Ya intinya itu ya, supaya masyarakat juga nggak bertanya-tanya dan seterusnya. Tadi yang diberikan jaksa Pak, terkait jaksa. Oh jaksa. Setelah gagal di Jakarta, Anies Baswedan juga kembali batal diusung PDIP di Pilkada Jabar 2024. Terkait hal ini, PDIP dan jubir Anies memberikan pernyataan yang berbeda soal alasan batalnya
keputusannya PDIP dalam mengusung Anies di Jawa Barat. Dilansir dari tribunnews.com pada Jumat 30 Agustus 2024, Ketua DPP PDIP Jabar Ono Surono mengatakan bahwa Anies mendadak menolak tawaran PDIP untuk diusung dalam Pilkada Jabar. Menurut Ono, keputusan Anies itu diambil karena adanya pihak yang sengaja menjegal langkah Anies. Ia menyebut penjegalan itu dilakukan oleh Mulyono and the Gang, yang mana dalam beberapa hari belakangan, sosok Mulyono itu kerap dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi sebelum akhirnya diganti. Namun pernyataan Ono itu berbeda dengan jubir Anies, Syahrin Hamid. Menurut Syahrin, Anies batal maju Pilkada Jabar karena merasa tidak ada permintaan dari masyarakat untuk maju sebagai cagup. Pasalnya Jabar dianggap berbeda dengan Jakarta. Adapun di Jakarta, Anies memang mendapatkan mandat dari warga Jakarta untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Istana buka suara terkait tudingan gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada Jawa Barat 2024 karena peran Presiden Joko Widodo pada Jumat 30 Agustus 2024. Melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana meminta tidak semua permasalahan dikaitkan dengan istana atau Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada sepenuhnya merupakan urusan partai politik atau gabungan parpol. Ia mengatakan keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai masing-masing. Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono membeberkan alasan PDIP batal mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono mengatakan alasan partainya batal ini ada sejumlah alasan. Dia menduga ada peran Mulyono dan gengnya yang beroperasi meninggalkan langkah tersebut. Ono awalnya menceritakan bahwa penawaran untuk Anies sudah berjalan lancar. Namun, ia mengatakan bahwa pihaknya menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana disebutnya ada tangan-tangan yang tidak menyetujui Anies didukung PDIP. Ono mengetahui betul bahwa Anies asli dari Kuningan, Jawa Barat, dan memiliki track record bagus dalam membangun Jakarta. Namun, ada sosok disebutnya Mulyono dan geng yang meninggalkan. Tapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan, dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Sehingga kami yakin betul bahwa Pak Anies itu adalah sosok pemimpin yang bisa menyelesaikan segala permasalahan di Jawa Barat. Tapi kekuatan yang sangat besar itu yang pada akhirnya Pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan. Ya. Bu Mega sempat setuju dengan Pak Anies. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan ini merupakan kewenangan DPR Partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak? Ya Mulyono dan geng. Ya, itu saja Mulyono. Oke, ada yang lain? Ya. JJ Ronald ini keluar itu kapan? Apakah benar itu keluar nama JJ dan Ronald ini pas jaulan tadi? Ya, setelah Pak Anies ini tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan, maka Ibu Ketua Umum jajaran DPD Partai berkomunikasi dengan kami DPD Partai untuk mencari alternatif calon, dan memang Pak JJ ini sudah disiapkan.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono saat berlibur ke Amerika Serikat. MAKI mengirim dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah Kota Solo dengan salah satu e-commerce. Adapun jet pribadi yang ditunggangi Kaisang dimiliki oleh perusahaan yang masih satu naungan dengan e-commerce tersebut. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman yang mengatakan MOU dengan e-commerce tersebut telah ditandatangani langsung oleh Gibran Raka Buming Raka saat menjabat sebagai Wali Kota Solo. Boyamin menyebut isi perjanjian itu diantaranya menyangkut kerjasama mengembangkan UKM di Solo. Salah satu bentuknya yakni keberadaan Garena Gaming yang memiliki kantor di atas lahan milik Pemkot Solo yakni Solo Technopark. Di sisi lain, Boyamin menyebut anak, istri, dan adik penyelenggara negara termasuk dalam kategori yang dilarang menerima gratifikasi. Oleh sebab itu,